beliau adalah orang yang sangat benci terhadap penyembahan berhala dan kepada berhala itu sendiri. Dan ini diantara perasaan ataupun apa yang dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi yang akan mendakwai tauhid kepada kaumnya, menerangi umat ini dengan ilmu, dengan cahaya, dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali menemui antum kembali dalam kajian tentang sirah nabawiyah, yang kemarin kita telah berbicara tentang masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kakeknya Abdul Muttalib. Di usia sekitar 8 tahun, Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muttalib, sehingga berpindah pengasuhan kepada pamannya Abu Talib. Dan kita telah membahas kenapa Abu Talib yang merawat dan mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah SAW memiliki paman-paman yang lain? Anak Abdul Muttalib ada 10 laki-laki, 6 orang perempuan. Tetapi Abu Talib memilih untuk mengasuhnya karena Abu Talib bersaudara kandung seayah dan seibu dengan ayah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Ya, dengan paman-paman yang lain adalah satu kakek, satu ayah, yaitu Abdul Muttalib, namun mungkin berlainan ibu. Dan ketika Nabi SAW tinggal bersama dengan Abu Talib, paman Nabi SAW, saat itu Abu Talib sebagai pemimpin kota Mekah. Sayang sekali, Abu Talib memiliki anak-anak ataupun tanggungan yang banyak, sekaligus juga sebagai pemimpin kota Mekah. Apa persoalan menjadi seorang pemimpin? Mereka meyakini sebuah prinsip di dalam kehidupan. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayannya. Maka ketika kita mau memimpin, kita harus bersedia untuk melayani. Maka kehidupan Abu Talib sebagai pemimpin kota Mekah siang dan malam melayani orang-orang yang dipimpinnya, juga orang-orang yang berdatangan untuk menunaikan haji dan umroh di kota Mekah. Ketika seorang kehabisan bekal, tidak ada tempat mengeluh kecuali kepada pemimpin Abu Talib. Ada persoalan-persoalan menyangkut hutang piutang, pembayaran yang tidak bisa lagi menemui jalan keluar yang ataupun solusi, maka kadangkala Abu Talib menginfakkan hartanya sehingga hampir tidak tersisa harta yang dimiliki oleh Abu Talib. Apatah lagi dengan tamu-tamu yang berdatangan, siapa yang menjamunya? Adalah Abu Talib. Maka posisi Abu Talib sebagai pemimpin menjadikan Abu Talib dalam kehidupan sehari-hari prihatin. Kalau kita tidak menyebutnya miskin. Dan keprihatinan kehidupan Abu Talib dibawa karena beliau adalah seorang pemimpin, Sayyidul qaum khadimuhum. Tidak seperti akhlak sebagian pemimpin yang menjadikan kepemimpinan adalah untuk melayani dirinya sendiri. Tidak. Ingin kita memimpin, maka bersiaplah kita untuk melayani siapapun yang menjadi tanggungan kita ketika kita memimpinnya. Rasulullah SAW mengetahui betul keadaan pamannya yang prihatin seperti itu, maka tidak semua keadaan, tidak semua hal Rasulullah SAW menggantungkan kepada pamannya. Olehnya Nabi SAW di waktu itu menggembalakan kambing milik orang-orang di sekitar Makkah demi untuk mendapatkan uang-uang receh, qararit min ahli Makkah, untuk dibelanjakan, untuk dibelikan barangkali sandal, celana, ataupun hal-hal kebutuhan yang tidak selalu dimintakan kepada Abu Talib pamannya. Maka Nabi SAW mengatakan, seluruh para nabi menggembalakan kambing, tidak terkecuali dengan Nabi SAW. Namun, di masa kecil menggembala seperti ini, memiliki tarbiyah, memiliki pendidikan tersendiri kepada Nabi SAW, yang kelak akan menjadi qiyadatul ummah, menjadi pemimpin umat. Bagaimana mengatur, mengarahkan
dan seterusnya. Inilah bagian dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah perjalanan dagang, karena Abu Talib termasuk di antara orang-orang Quraisy yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa penduduk orang-orang Quraisy adalah hidup dari berdagang mereka. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang-orang Quraisy yang berdagang di musim panas dan di musim dingin. Di musim panas mereka pergi ke Syam, di musim dingin mereka pergi ke Yaman. Berangkatlah Abu Talib dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin atau turut serta dalam perjalanan tersebut. Sebenarnya Abu Talib tidak mau mengajaknya dengan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih terlalu kecil untuk melakukan perjalanan begitu jauh. Namun karena kesungguhan Nabi ingin ikut kepada Abu Talib, akhirnya lunaklah hati paman tersebut mengajak ponakannya untuk bersama-sama dalam perjalanan dagang menuju Syam. Dan di sini kita bisa menilai bagaimana sayangnya dan perhatiannya paman Abu Talib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan tersebut, biasanya mereka di tengah hari istirahat, nanti melanjutkan perjalanan di sore ataupun malam hari. Namun perjalanan tersebut bisa dengan mudah dilalui siang yang terik, karena mendung selalu menaungi kemanapun mereka pergi. Olehnya seorang rahib, Buhairah, yang berdiam di dalam sinagognya, memperhatikan perjalanan sebuah kafilah yang selalu dinaungi oleh awan tersebut. Dari kejauhan sampai ketika kafilah tersebut akan mendekati biara tempat Buhairah tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat-cepat Buhairah menyiapkan makan, minum ala kadarnya, menjamu para musafir yang sebentar lagi akan melewati dia. Ketika Buhairah memanggil kafilah tersebut, heranlah Abu Talib dan orang-orangnya. Karena mereka sudah terbiasa melewati lintasan perjalanan tersebut, baru kali ini pemilik daripada biara tersebut mengundang mereka untuk singgah sejenak dari sajian ala kadarnya pada saat itu. Abu Talib dan kaumnya pun memenuhi jamuan sederhana yang disampaikan oleh Buhairah. Buhairah mulai memperhatikan tamunya satu persatu. Sampai Abu Talib merasa khawatir, kenapa tuan rumah memperhatikan kita dengan pandangan yang tajam? Buhairah pun bertanya, apakah seluruh dari antara kalian sudah hadir di tempat ini atau sudah turun dari kafilahnya? Mereka mengatakan sudah. Tiba-tiba ada satu orang mengatakan tidak. Ada seorang anak yang kami suruh untuk menjaga dagangan dan juga kendaraan agar mereka tidak jalan ataupun tidak pergi. Siapa anak tersebut? Dialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu baru sekitar 8 ataupun 9 tahun. Buhairah pun mengatakan, kalian makan sementara anak yang kecil tidak disuruh makan ataupun menjaga barang. Suruh dia untuk masuk. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, Buhairah memperhatikan anak tersebut dengan pandangan yang tajam, yang membuat Abu Talib khawatir. Kenapa tuan rumah ini mulai memperhatikan anakku? Tiba-tiba Buhairah mengatakan, anak siapa ini? Abu Talib mengatakan, dia anakku. Kata Buhairah, mustahil. Engkau bukan ayahnya. Abu Talib kaget. Dari mana dia tahu? Buhairah mengatakan, mustahil anak ini memiliki ayah. Bahkan ibu atau kakeknya pun sudah tidak ada saat ini. Kata Abu Talib, ya, seperti itulah anak tersebut. Tapi beritahukan kenapa. Kenapa engkau mengetahui begitu detailnya? Kata Buhairah, aku nasihatkan kepadamu untuk segera membawa anak ini menuju Mekah. Jangan teruskan perjalanan membawa anak ini menuju Syam. Kenapa? Aku khawatir orang-orang Yahudi mendapati anak ini dan mereka akan membunuhnya. Karena kebiasaan mereka orang-orang Yahudi yang
membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka. Akhirnya kekhawatiran Abu Talib terhadap keselamatan dari ponakannya menunda perjalanan dagang di saat itu. Dan di sini kita bisa mengukur bagaimana sayang daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu Abu Talib mengalah untuk tidak berdagang menuju Syam demi untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Talib, beliau tidak berebutan makanan dengan anak-anak Abu Talib yang lain. Sehingga Abu Talib melihat Nabi SAW tidak mau berebutan makan dengan saudara-saudaranya, mengatakan kepada Ummu Fadl, jika engkau menghidangkan makanan, siapkan hidangan khusus untuk anak tersebut, karena dia tidak mau berebutan atau mengambil dari pada hak-hak saudaranya ataupun sepupunya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kesempatan kepada teman-teman ataupun orang-orang yang sepermainan ataupun yang bersama dengan Nabi SAW dalam penggembalaan kambing. Di antara mereka sering bercengkrama bahwa mereka menghadiri pesta ataupun acara keramaian dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, aku belum pernah hadir. Sampai teman-teman mereka heran, engkau belum pernah melihat pesta, melihat keramaian yang biasa diadakan Quraisy. Nabi SAW mengatakan, aku belum. Sampai beberapa orang mengatakan, kalau begitu malam ini ada acara, malam ini ada keramaian, malam ini ada pesta. Biarlah kami yang menjaga gembalaan, kambing gembalaanmu, sekedar engkau pergi melihat. Namun Nabi SAW ketika datang waktunya dikalahkan dengan ngantuk yang sangat. Sehingga ketika bangun, pesta ataupun keramaian tersebut telah berakhir. Dan ini diantara penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang kelak akan menjadi nabi dan rasulnya, dari ketergelinciran ataupun dari hal-hal kemaksiatan ataupun kelalaian yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Di antara sifat Nabi SAW sejak kecil, beliau adalah orang yang sangat benci terhadap penyembahan berhala dan kepada berhala itu sendiri. Dan ini di antara perasaan ataupun apa yang dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang akan mendakwai tauhid kepada kaumnya, menerangi umat ini dengan ilmu, dengan cahaya, dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masa-masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam remaja, menginjak dewasa sampai dalam pernikahan Rasulullah SAW akan kita bahas dalam kajian Sirah Nabawiyah di waktu yang akan datang. Kita semua mengambil pelajaran dan manfaat dari sirah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi berkah kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فضى